Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari JPN Outdoor. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah celana, ya, celana taktikal atau celana tempur dari Helions Tactical. Ya. Jadi celana ini tipenya adalah tipe Helions Scott atau Combat Operator All Terrain atau celana tempur yang digunakan untuk operator di segala medan. Ya. Bagaimana celananya? Simak baik-baik ya. Dan sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Oke, check it out. Baiklah teman-teman, ini saya akan mereview celana dari Helions Tactical ya. Ini adalah celana yang tipe COT ya atau Combat Operator All Terrain ya. Karena Helions sendiri dia punya beberapa tipe celana taktikal atau celana tempur. Ya, yang pertama adalah tipe yang akan kita bahas ini ya. Ini adalah tipe yang middleweight atau yang beratnya menengah yang digunakan untuk di segala medan ya. Kemudian ada lagi yang dia tipe light ya atau cold kalau tidak salah, Combat Operator LT atau ultralight, yang ultralight tactical. Dia digunakan untuk misi-misi yang membutuhkan beban yang ringan ya, seperti misi patroli jarak jauh ya atau misi-misi yang semacamnya. Kemudian ada juga tipe celana dari Helions Tactical yang tipenya ya ini tipe urban ya atau celana yang digunakan dalam perang kota atau perkotaan. Ini sendiri tipe yang COT atau yang middleweight. Dia beratnya menengah ya, tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Akan tapi fiturnya dia juga luar biasa ya, lumayan lengkap. Jadi ada yang COT itu yang LT yang ultralight, dia ringan cuman fiturnya dia lebih sedikit ketimbang yang COT ini ya, yang all terrain. Ini saya beli dengan warna quality brown. Saya beli dengan harga ya murah ya, ketimbang celana-celana taktikal lain. Ini adalah local pride yang kualitasnya luar biasa ya. Saya lihat sama dengan kualitas dari celana-celana import atau celana-celana luar. Nah, harganya murah, hanya sekitar 400.000 kalau tidak salah ya, sekitar 399.000 kalau tidak salah. Saya beli di Tokopedia ya. Ya ini penampakan celananya ya. Untuk bahan dia bahannya ripstop ya, dia bahannya ripstop atau kain dengan rajutan kotak-kotak ya. Ya, ini kain ripstop adalah kain yang dia apabila dia sobek, ya, sobeknya akan terhenti dengan rajutan kain yang berbentuk kotak ya. Makanya disebut dengan ripstop. Dia apabila sobek dia akan berhenti, sobekannya tidak akan melebar. Kemudian dia apabila terkena splash atau terkena cipratan, terkena basahan, cipratannya juga tidak akan melebar ya. Jadi dia tidak akan basah, basahnya tidak akan tersebar atau terserap oleh kain celana ini ya. Kemudian dari rajutannya dia ripstop, bahannya dia polycotton ya atau percampuran antara polyester dan katun. Ya, saya kurang tahu apa namanya komposisinya, entah 60-40 atau berapa ya. Tapi yang umum digunakan untuk celana-celana outdoor atau celana-celana taktikal atau celana yang berbahan ripstop biasanya 60-40 ya. Jadi 60% dia polyester, kemudian 40% dia katun. Maka dari itu celana ini dia durable ya, dia kuat. Dan juga dia cepat kering karena bahannya didominasi oleh polyester ya. Jadi saya juga gunakan celana ini, memang tidak quick dry, cuman dia fast dry, lumayan cepat kering. Saya pernah gunakan untuk kegiatan di pegunungan ya, yang notabene apabila barang basah di sana atau pakaian basah di sana akan sangat sulit untuk kering. Ini cepat sekali kering ya, lumayan cepat. Jadi ketika pakaian saya basah dia cepat kering. Untuk sakunya dia banyak ya, sesuai dengan celana combat atau celana taktikal, dia biasanya memiliki banyak saku ya. Dia ada saku di satu ya, saku atas atau saku jeans normal dua, kemudian ada di belakang ya, dengan zipper ya, belakang dengan zipper. Nah, zippernya saya kurang tahu karena tidak ada labelnya kan, tapi bagus sekali kualitasnya. Mungkin ini YKK ya. Ada di belakang dua. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian dia di samping ada 2 ya. 5, 6. Cuman yang bagus dari saku sampingnya ini ya, saku kempolnya, dia menggunakan ini apa namanya vertical closure ya atau akses vertikal ya. Kalau biasanya kan dia hanya di horizontal saja ya, di akses atas saja ya toh. Nah, ini dia juga ada akses di samping, akses vertikal yang dia nyambung ya. Nyambung satu kompartemen dengan akses yang atas ya. Ini gunanya banyak sekali apabila kita
simpelnya kita di kendaraan misal kita duduk ya, apabila kita mau mengambil barang dari kantong samping ini ya, apabila kita ambil dari atas pasti kesusahan ya toh. Kita bisa ambil dari samping ya, kita ambil dari samping. Atau misal ketika kita berada dalam situasi pertempuran misal ya, kita bertempur, kita melakukan posisi kneeling atau posisi berlutut, otomatis apabila kita ingin mengambil barang yang ada di kantong kita, posisinya akan sulit ya. Kita butuh untuk berdiri lebih dahulu. Maka dari itu apabila ada vertical aksesnya ya seperti ini akan mudah. Kita tidak perlu berdiri, kita dapat mengakses barang yang kita butuhkan dari dalam kantong ya. Dan juga di dalam kantongnya ini dia ada semacam karet organizer ya, karet organizer. Ya, jadi apabila kita misal bawa magazin ya, atau bawa peluru, atau bawa misal handphone misalnya, bisa kita letakkan di organizer ini ya. Jadi bisa kita letakkan di organizer ini. Misal ya ini ada magazin ya, magazin kita letakkan di organizernya ya. Jadi dia akan aman ya, dia akan aman ya, tidak goyang dan tidak akan berantakan di dalam kantong ya. Dan satu kantong ini dia bisa untuk menyimpan 2 magazin ya, atau dua handphone ya, apabila ingin meletakkan handphone kita di kantong ini ya. Kemudian di bagian pinggangnya ya, dia untuk untuk slot dari ikat pinggangnya besar sekali ya. Besar sekali, sekitar 5 cm 6 cm ya. Sekitar 2 inci. Jadi apabila kita ingin meletakkan atau memasukkan kopel yang besar ya, kopel yang standar yang biasa kita gunakan, dia akan masuk ya. Dia akan masuk. Sebentar. Ya, misal ini ada kopel taktikal ya. Kita masukkan ke dalam kantong. Dia masuk ya. Dia masuk. Ya, ini kopel kopel luar ya. Kopel luar aja dia bisa masuk, apalagi kopel dalam ya. Kemudian di belt loopnya atau di kolong sabuknya ini dia ada ada 2 diring ya, 2 diring yang bisa kita gunakan untuk menggantungkan barang-barang kita ya. Misal kita gantungkan kunci atau kita gantungkan sarung tangan misal. Apabila ada karabiner, kita bisa menggantungkannya di diring. Dan ini bagusnya diringnya ya. Dia posisinya ada tepat di atas saku samping atas ya. Jadi apabila kita meletakkan barang misal kunci ya, kita letakkan dengan karabiner kita gantungkan di diring ini, dia bisa aman karena dia bisa berada di dalam saku ya. Jadi selain dia menggantung, dia juga berada di dalam saku. Dia menggantung di dalam saku ya. Jadi apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misal barang yang kita gantungkan dia jatuhnya akan jatuh ke dalam saku ya. Kemudian di pinggangnya dia ada adjuster ya. Dia gunakan adjuster dengan karet ya. Dengan karet dan juga dengan velcro ya, atau fast and loop. Jadi ini size-nya SM ya. Yang saya gunakan SM sedang medium. Saya biasa menggunakan celana dengan lingkar pinggang sekitar nomor 30 ya. Dia sedikit terlalu besar apabila saya tidak men-setting adjusternya ya. Apabila saya setting adjusternya, dia bisa pas di perut saya ya. Bahkan apabila seorang dengan nomor 28 misal, nomor pinggang celananya 28, mungkin juga masih bisa pas menggunakan celana dengan size SM ya. Jadi dia size-nya bukan size nomor ya, untuk Helios ini. Dia size-nya ada size dari size S atau small, kemudian SM atau small medium atau sedang medium ya. Kemudian ada M, ada L dan XL ya. Jadi size-nya menggunakan size SML ya, bukan size dengan ukuran nomor ya. Kemudian ini di pinggang, dan dia nyaman sekali ya. Saya sangat merasa nyaman dengan celana ini ya, dibanding dengan celana-celana taktikal lokal yang abal-abal ya, seperti celana-celana tembakan Black Hawk gitu ya. Itu
amat sangat tidak nyaman apabila digunakan ya. Ini nyaman sekali ya. Selain dia bahannya juga nyaman ya, tergolong adem meskipun dia bahan-bahan apa namanya? Bahan polikatun, akan tapi dia cenderung adem. Kemudian dia juga fittingnya juga luar biasa sekali ya. Ya. Nah, saya rasakan di bagian paha ini juga nyaman, dia longgar. Saya gunakan untuk kegiatan yang saya butuh pergerakan vertikal, misal saya butuh untuk memanjat, dia tidak mengganggu sama sekali. Ya. Karena juga di bagian apa namanya, bagian selakangannya dia menggunakan ini ya, apa guset atau crutch. Jadi crutchnya dia diamond crutch, bukan yang langsung sambungan apa silang itu ya. Yang jelas dia akan sakit kalau kita menggunakan celana dengan sambungan silang, karena akan menimbulkan istilahnya apa namanya saddle pinch, istilahnya saddle pinch, kan sakit sekali di selakangan. Nyaman sekali dia ya, meskipun kita tidak menggunakan inner ya, tidak menggunakan inner celana, dia akan sangat nyaman sekali ya. Ya, kita akan ke bagian lutut ya. Di bagian lutut dia ada untuk kantongnya dia tidak 6, dia 7. Ada lagi satu kantong yang bisa digunakan untuk misal pisau lipat atau multitool ya. Ini ada kantong di sini yang bisa diletakkan. Saya letakkan multitool ya. Ini multitool saya letakkan di sini ya. Jadi dia sangat baik sekali jalannya ya. Saya bisa akses dengan mudah multitool saya. Kemudian di bagian lutut, oh ya, di bagian saku dia ada ini apa namanya, ada drain hole ya. Dia gunakan drain hole. Ya, ada besi mata ayam. Jadi apabila kita melakukan kegiatan di air ya, daerah yang berair, di sungai misal, atau kita berada di pantai, di laut, apabila air masuk ke dalam kantong kita, dia bisa keluar dengan mudah ya. Jadi air tidak akan kita bawa kemana-mana, kita tidak akan mengantongi air kemana-mana. Oke, kita ke lututnya. Di lutut dia ada ini ya, ada reinforcement. Ini diklaim katanya bahannya Cordura ya, Cordura import atau Cordura ori ya. Dan saya rasakan memang dia sangat durable sekali bagian kain bagian lututnya ini, reinforcement bagian lututnya ini. Kemudian dia lututnya juga fittingnya tidak flat ya, jadi agak mengembung ke depan. Jadi akan sangat nyaman sekali apabila kita melakukan pergerakan ya. Selain nyaman, dia juga durable. Bisa dilihat perbedaannya. Jadi bahan kainnya di lutut ini sama dengan bahan kain seperti ini ya, plate carrier ya, seperti body vest. Dia sangat durable. Apabila kita melakukan pergerakan yang membutuhkan durabilitas pakaian, ya ini pas ini ya. Jadi tidak akan membuat celana kita menjadi robek ya. Lucu sekali apabila kita melakukan kegiatan luar ruangan, kita melakukan misi, kemudian kita ndelosor istilahnya ya, kemudian sobek celana kita, lucu sekali ya. Jadi dengan ini kita akan lebih merasa aman ya. Ini bagian belakang dari celananya, fittingnya luar biasa ya, sangat nyaman sekali. Kemudian ini bagian dari blusnya ya, atau bagian dari ujung celananya ya. Yang luar biasa dari celana ini, dia bagian blusnya ada yang disebut dengan gaiter system ya. Jadi selain dia celana ya, ujung celana biasa, dia juga bisa digunakan sebagai gaiter karena dia memiliki cantolan ya. Cantolan yang bisa kita cantolkan ke sepatu boots kita. Jadi kita kaitkan di tali sepatu boot kita, maka celana ini dia tidak akan kemana-mana. Dia akan stay di mana dia seharusnya, meskipun kita melakukan pergerakan yang cukup aktif ya. Jadi apabila kita berada di daerah yang misal berpasir ya, kita melakukan pergerakan, pasir tidak akan masuk ke dalam celana kita ya, karena ada gaiternya ya. Karena celana ini bisa difungsikan juga sebagai gaiter ya. Gaiter system. Dan juga ada adjuster juga di bagian blusnya ya. Jadi bisa di-adjust apabila kita ingin mengencangkan, bisa kita kencangkan. Apabila kita ingin melonggarkan, bisa kita longgarkan ya. Ya, jadi ini review kita dari celana Helions dengan tipe COT ya, atau Combat Operator All Terrain Pants, atau celana combat, celana pertempuran untuk operator di segala medan. Ya, harganya sekitar 399.000, bisa didapatkan di Tokopedia atau bisa didapatkan di Instagram resmi dari Helions Tactical. Ya, mungkin ini cukup dari saya. Apabila teman-teman
ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan isi kolom komentar. Insya Allah saya akan balas. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.